Sahabat Kids, Happy Sunday. Wah, semuanya udah bersuka cita nih hari ini karena kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Noel, kita mau sama-sama baca ayat hafalan bulan ini. Ya, ayat hafalan kita bulan ini diambil dari Galatia 6 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Amin. Nah, yang udah bersemangat, kita sama-sama berdiri yuk. Saatnya kita akan menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih
kasih untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami sudah boleh sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang memberi kami hati yang siap mendengarkan firman-Mu. Engkau juga menjadikan kami pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, happy Sunday. Gimana kabarnya nih? Luar biasa, baik. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tema mengenai I will pray. Tapi sebelum itu, adik-adik merasa nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh cuacanya tuh sangat dingin gitu karena hujan tuh turun terus. Nah, hal itu juga terjadi sama kakak ini nih. Nah, kakak ini tuh juga merasa kok hujan terus ya, nggak pernah panas, matahari nggak pernah turun. Akhirnya dia mengeluh sama matahari, dia bilang, matahari kamu kemana sih, kok nggak pernah muncul, aku tuh butuh matahari supaya hangat. Tiba-tiba cuaca menjadi cerah dan matahari muncul. Matahari bilang, aku di sini loh, aku memberikan sinar yang sangat terang. Tapi yang terjadi, kakak itu mengeluh lagi sama matahari, dia bilang, matahari kamu jangan bersinar terlalu terang, aku jadi kepanasan. Nah adik-adik, menurut adik-adik lebih enak ada matahari atau hujan terus ya? Sebenarnya kita itu memerlukan matahari karena sinarnya itu membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Selain kita, tanaman, binatang, dan juga makhluk hidup itu juga membutuhkan matahari. Nah, awan kita juga memerlukan karena awan itu membuat hawa menjadi teduh. Nah, adik-adik tahu nggak kalau lihat langit awan itu ada dua, ada yang putih dan ada yang gelap. Awan yang gelap itu menandakan akan turun hujan dan awan yang putih itu belum tentu menandakan akan turunnya hujan. Nah, kali ini kakak akan bercerita mengenai awan putih yang dengan cepat berubah menjadi awan gelap. Dan itu terjadi di Israel. Di Israel waktu itu pada 3,5 tahun tidak turun hujan. Nah, adik-adik coba dibayangin, 3,5 tahun hujan tidak turun tuh rasanya gimana, matahari terus panas terus. Sedangkan di Israel waktu itu mereka mengandalkan air untuk minum itu salah satunya dari sungai juga. Tapi karena 3,5 tahun tidak turun hujan, sungai-sungai menjadi kering dan mereka kesulitan, mereka kehausan dan kepanasan. Nah, di tempat lain, Nabi Elia merasa berkecukupan untuk makan dan minumnya karena ia diberi makan oleh Tuhan melalui tante janda Sarfat. Nah, Nabi Elia melihat bahwa bangsa Israel merasa kepanasan dan kehausan. Melihat itu, Nabi Elia menolong mereka dengan cara dia berdoa kepada Tuhan. Dia naik ke Gunung Karmel, dia berdoa, berlutut kepada Tuhan, meminta hujan untuk turun. Setelah itu, dia meminta untuk pelayannya memeriksa apakah ada awan di langit. Jadi pelayan itu berlari ke arah laut, dia melihat apakah ada awan di langit atau tidak. Tapi yang terjadi di langit masih ada matahari yang sangat cerah dan tidak ada tanda-tanda munculnya awan. Kemudian Nabi Elia berdoa lagi dan meminta untuk pelayannya memeriksa lagi, hasilnya masih sama. Kemudian Nabi Elia berdoa lagi dan meminta untuk pelayannya memeriksa dan hasilnya masih sama. Nah, tadi Nabi Elia sudah berdoa berapa kali ya? Betul, Nabi Elia sudah berdoa 3 kali. Tapi setelah itu belum ada tanda-tanda awan akan muncul. Tapi Nabi Elia tidak pernah bosan untuk berdoa. Dia berdoa, terus berdoa sama Tuhan untuk meminta turunnya hujan. Hingga sampai 7 kali berdoa dan juga meminta untuk pelayannya untuk memeriksa. Sampai akhirnya pelayan itu memeriksa dan melihat ada awan putih kecil, sekecil telapak tangan. Coba dilihat telapak tangan adik-adik nih, awannya segini di langit itu. Tapi Nabi Elia bilang, hari ini akan turun hujan. Pelayannya bingung, tapi matahari masih bersinar sangat terang di langit. Nabi Elia bilang, hari ini akan turun hujan. Karena aku tahu Tuhan akan menjawab doaku. Dan tidak lama kemudian, langit tiba-tiba menjadi sangat gelap dan hujan turun sangat lebat. Nah, adik-adik, dari kisah Nabi Elia itu kita dapat melihat, Nabi Elia itu sebenarnya dia tidak merasa kepanasan dan kehausan. Tapi melihat bangsa Israel merasakan hal itu, dia membantu mereka dengan cara dia berdoa sama Tuhan supaya hujan turun. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menjawab doanya.
Ternyata adik-adik, kisah Nabi Elia itu juga terjadi sekarang. Terjadi kepada 2 orang anak yang bernama Citra dan Joy. Nah, Citra itu papanya bekerja di kota yang berbeda dengan dia. Citra menjadi sangat sedih karena dia menjadi jarang bertemu dengan papanya. Melihat itu, Joy berdoa supaya papa Citra ini dapat pindah ke kota yang sama dengan Citra dan juga mengajak Citra untuk berdoa bersama. Tapi doa mereka sampai saat itu belum juga dijawab oleh Tuhan. Tapi kemudian papanya membawa berita, yaitu Citra dan mamanya harus pindah bersama papanya ke kota lain. Ketika pindah, yang terjadi, Citra sangat senang. Citra mendapatkan rumah yang nyaman, teman-teman yang baru, sekolah yang baru, dan juga mendapatkan lingkungan pertemanan yang enak. Nah, Joy menolong Citra dengan cara mendoakan supaya papanya tidak pindah kerja. Namun Tuhan memiliki rencana lain, yaitu membawa Citra dan mamanya untuk pindah ke kota lain, dan Citra juga memiliki pertemanan dan sekolah yang menyenangkan. Nah, dari cerita itu kita dapati bahwa tidak hanya Nabi Elia dan Citra yang berdoa untuk menolong temannya. Nah, kita juga bisa berdoa supaya keinginan kita ataupun keinginan papa dan mama, teman dan saudara kita itu juga dapat didengar sama Tuhan. Jadi, ketika adik-adik berdoa, selain adik-adik berdoa untuk keinginan adik-adik, adik-adik juga berdoa untuk mama papa, untuk saudara, dan untuk teman-teman. Nah, dari renungan barusan, apakah Tuhan Yesus itu baik? Tuhan Yesus itu baik sekali buat kita. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus memberikan segalanya, apapun yang adik-adik miliki saat ini. Adik-adik miliki mama dan papa, memiliki rumah yang nyaman, bisa jalan-jalan, bisa makan dan minum yang enak, tanpa kurang suatu apapun. Dan yang lebih penting, Tuhan Yesus juga memberikan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, supaya kita semua yang percaya kepada Tuhan bisa masuk surga. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita ya yang belum percaya kepada Tuhan? Nah, cara kita untuk menolong mereka adalah kita mendoakan mereka supaya teman-teman kita ini yang belum percaya Tuhan dapat percaya dengan Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kakak ada ayat hafalan nih untuk hari ini. Diambil dari Galatia 6 ayat 9 yang bunyinya, janganlah kita cemu-cemu berbuat baik. Nah, yuk kita baca sekali lagi. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik. Oke. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan materi firman yang diberikan oleh Tuhan pada hari ini. Tuhan, hari ini kita belajar untuk berdoa Tuhan, supaya selain mendoakan diri kita sendiri, kita juga mendoakan teman-teman, keluarga ataupun saudara kita Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman pada hari ini Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi berkat dan juga dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.